Bab 81, Melawan Darah Mendidih. 3. Saat Su Chen mengarahkan gulungan itu ke arah Li tahu bahwa situasinya tidak baik. Pada saat itu, dia sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Tapi Su Chen menatapnya, cahaya tiba-tiba berkedip di matanya, jiwa Li menjadi lesu sesaat. Dia adalah seorang master ilusi dan terampil dalam serangan jiwa. Dengan demikian, perlawanannya terhadap serangan jiwa cukup kuat, dan mata jiwa hanya dapat mengganggunya untuk waktu yang sangat singkat. Tetapi bahkan kurang dari 1 detik sudah lebih dari cukup. Ledakan, gulungan terbuka, dan peluru ringan terbang ke udara. Li terbang ke udara seperti karung pasir yang bocor. Peluru ringan melewati tubuhnya, meninggalkan jejak darah. Saat Li berteriak menusuk, tubuhnya sekali lagi menjadi pasir. Pasir berlumuran darah beterbangan di udara, dan butiran pasir dengan marah berusaha membentuk kembali tubuh Li. Mau reformasi? Apakah semudah itu? Su Chen membalik tangannya, dan origin energi talisman lainnya muncul di tangannya. Angin kencang tiba-tiba mulai bertiup. Kekuatan jimat energi asal tidak sebesar gulungan energi asal, tetapi menggunakan keterampilan asal angin untuk meniup butiran pasir yang melayang-layang di dalam ruangan sudah lebih dari cukup. Setelah tertiup angin, semua butiran pasir di udara tersebar. Saat dia ingin mereformasi lagi, Su Chen membuang jimat angin lainnya. Pada saat yang sama, dia mengambil jimat bola api lain dan membuangnya. Kali ini, berurusan dengan ular hitam. Dia ingin mengganggu dan mencegah Li dari reformasi untuk menghadapi ular hitam yang menyebalkan ini. Jiwa serigalanya telah dibunuh olehnya 4 kali, dan dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tubuh Li di udara terus menyebar dan berusaha untuk berubah. Saat dia bubar, Li berteriak keras, "Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa menemukan tubuh saya yang sebenarnya?" Itu tidak terlalu mengejutkan, jawab Su Chen. Agar wujud aslimu tetap tersembunyi dan mengambil jalan yang benar-benar berbeda dari ilusimu, aku bisa mengetahuinya hanya dengan sekilas pandang. Meskipun ilusi Li realistis dan dapat menciptakan banyak kekacauan, sekali lagi penampilan Li sendiri cacat, ekspresi kesakitannya, kebencian di matanya, dan keganasan gerakannya semuanya jelas berbeda dari ilusinya. Tentu saja Su Chen bisa mengetahuinya dalam sekejap. Mendengar jawaban ini, tubuh pasir Li jelas terkejut. Wajah pasir menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukankah kamu tidak bisa melihat? Tentu saja, Li bisa bertindak lebih realistis. Lagi pula, membuat gerakan bersamaan dengan ilusi adalah kualitas penting dari skill ini. Tapi bukankah bajingan itu buta? Itu sebabnya saya meninggalkan langkah. Li tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mulai berteriak, "Jadi kamu bukan orang buta. Kamu bisa melihat, kamu bisa lihat." Benar, Su Chen tertawa. Sebagai hadiah, Su Chen melemparkan jimat bola api lain ke ular hitam. Sebagai alat asal kelas 8, ular hitam sangat kuat. Namun, ketika berhadapan dengan pisau serigala surgawi yang menelan bulan dan Su Chen, yang tidak hemat dengan uangnya, itu sama sekali tidak berguna. Ular hitam itu menggeliat dengan marah, tetapi pada akhirnya ia tidak bisa menahan rentetan bola api Su Chen yang tak henti-hentinya. Pada akhirnya, di bawah sekelompok besar bola api, ular hitam mengeluarkan teriakan sedih dan berubah menjadi tongkat ular hitam. Namun, kemudian terbelah menjadi 7 atau 8 bagian dan jatuh ke tanah. Alat asal kelas 8 hancur begitu saja. Tidak, Li menjerit kesakitan. "Jangan khawatir, yang berikutnya adalah kamu." Su Chen belum menyiapkan banyak jimat energi asal angin, tetapi mereka cukup berguna pada saat ini. Dia kemudian mengeluarkan batu asal, menyerap semua energi di dalamnya dan memulihkan energi asal dalam jumlah besar yang telah dia keluarkan. Selanjutnya, Su Chen membuka segel Origin Energy Scroll. Ini adalah gulungan bola api sebagai gantinya. Itu juga bola api, tapi kekuatannya jauh lebih besar dari bola api jimat. Dengan boom, ia menghantam ke arah Li, menyebabkan debu kuning beterbangan kemana-mana saat mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Debu kuning beterbangan di sekitar ruangan, tiba-tiba berkumpul bersama dalam sekejap, meminjam gelombang energi asal untuk secara paksa mereformasi tubuhnya. Liu jatuh ke tanah. Namun, di balik jubah hitam Li, jubah kuningnya menjadi debu, jatuh ke tanah. Sekarang jubah pasir fanamu juga sudah selesai, kata Su Chen sambil menggelengkan kepalanya. Li tidak memiliki skill asal yang membuatnya berubah menjadi debu. Sebaliknya, itu adalah keterampilan jubah pasir fana miliknya, alat asal kelas 7, setiap kali dia menemui bahaya, tubuhnya akan menjadi pasir untuk menghindari serangan itu. Dia juga bisa pulih dari lukanya sampai tingkat tertentu setelah reformasi.
Jubah pasir fana ini sangat efektif dan dapat menangani berbagai jenis serangan. Satu-satunya kelemahannya adalah jika terus-menerus diserang selama proses transformasi, pengguna untuk sementara tidak dapat melakukan reformasi. Bukan karena fakta bahwa dia telah mengetahui kelemahan ini dari Night Demon, Su Chen tidak akan membuat persiapan seperti itu sebelumnya. Pertama kali Li menjadi pasir, dia tidak menerima cedera, jadi dia relatif cepat pulih, dan Su Chen tidak dapat memanfaatkan kesempatan itu. Namun, untuk kedua kalinya, dia berubah menjadi pasir setelah terluka parah oleh peluru energi asal, dan reformasi akan memakan waktu. Su Chen menggunakan kesempatan itu untuk menguras origin energinya dan menghabisinya dengan bola api besar. Alat asal kelas 7 yang bagus telah dihancurkan oleh Su Chen. Meskipun dia merasa kasihan di hatinya, Su Chen tidak punya pilihan lain. Lawannya adalah seorang kultivator mendidih darah, seseorang yang merupakan seluruh dunia kultivasi di atasnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah membuat persiapan yang cermat untuk melawan setiap serangan Li dan fakta bahwa Master Ilusi tidak terlalu cocok untuk bertempur, Su Chen tidak akan memiliki peluang untuk menang. Karena itu, dia harus berusaha sekuat tenaga, dan membunuh Li sambil mempertahankan alat asalnya tidak mungkin dilakukan. Pada saat ini, meskipun Li telah pulih, dan lukanya sedikit pulih, dia masih terluka parah, lubang-lubang di tubuhnya terlihat, dan darah segar mengalir keluar dari lukanya. Pada saat ini, Li sudah benar-benar gila, dia terus-menerus menerapkan Pain Impairment pada dirinya sendiri lagi dan lagi saat dia berteriak, "Bajingan kamu, aku tidak akan menyerah kepadamu." Pada saat yang sama, serangga pemakan logam dan tebing besi sadar kembali, menyerbu ke arah Li. "Keluarlah dari jalanku," Li sekali lagi mengaktifkan teknik ilusi. Tapi saat dia mengaktifkan tekniknya, Su Chen juga membuang sebuah benda. Mutiara sihir jiwa retak. Serangan jiwa yang kuat juga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di kepala Li. Namun, serangga pemakan logam dan tebing besi kembali sadar setelah terkena serangan itu. Adapun Su Chen, dia melindungi dirinya dengan Clarity Bead, jadi dia tidak terluka. Namun, dia telah mengkonsumsi penggunaan lain dari Clarity Bead. Setelah melihat orang itu dan serangga itu menyerangnya, Li menggertakkan giginya dan sekali lagi mengaktifkan dua teknik routing. Karena dia telah mengaktifkan beberapa teknik berturut-turut, jiwanya menjadi terlalu lelah, dan kepalanya sakit parah. Namun, dia tidak peduli saat dia memusatkan perhatiannya pada pertempuran hidup dan mati di hadapannya. Meski begitu, pemandangan yang membuatnya tertegun sekali lagi muncul. Saat teknik ilusinya terbang keluar, dengungan yang dalam tiba-tiba terdengar di dalam ruang rahasia, dan kabut biru yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi muncul. Kabut biru inilah yang menghilangkan wabah hitam kuningnya. Sekarang setelah muncul, ia menggali ke dalam tubuh tebing besi dan serangga pemakan logam. Mereka seharusnya dirut di tempatnya, tetapi sebenarnya tidak terpengaruh. Mereka melompat ke arah Li, kecepatan mereka tidak berkurang sedikit pun. "Clarity Light, ini adalah formasi energi asal," Li berkata dengan pengakuan. Ada banyak jenis cahaya biru yang bisa menembus wabah hitam kuning, tapi tidak banyak juga yang bisa menembus teknik ilusi jiwa. Dia akhirnya mengerti apa itu. Itu adalah formasi energi asal yang dapat mematahkan teknik ilusi. Itu juga untuk mengatakan bahwa pasti ada piringan formasi asal di ruang rahasia yang melepaskan teknik sihir ini. Su Chen terkutuk ini telah mempersiapkan segalanya jauh sebelumnya. Jika Su Chen telah mengungkapkan keberadaan formasi energi asal sebelumnya, dia pasti akan menyusun rencana untuk menghancurkan cakram formasi. Pada saat itu, dia akan berada di puncaknya, dan Su Chen tidak akan punya banyak waktu untuk menyebarkannya. Dengan demikian, akan sulit untuk membatasi dia. Namun, dia sekarang lelah karena pertempuran. Teknik ilusi sebelumnya adalah dua teknik terakhirnya. Aktivasi Su Chen pada saat ini membuatnya bahkan jika Li ingin menerobosnya, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Formasi energi asal sepenuhnya diaktifkan pada saat itu. Kedua orang dan serangga itu tidak terpengaruh oleh teknik ilusi dan mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, Su Chen akhirnya mengeluarkan semua kekuatannya. "Matilah," tebing besi melolong saat dia menyerang dengan pedangnya. Li tahu situasinya tidak baik, dan dia buru-buru mundur dengan kecepatan penuh. Namun, bahkan saat dia mundur, sebuah cahaya melintas di kaki tebing besi, dan kecepatannya meningkat drastis. Sepatu bot melangkah awan, bajingan ini sebenarnya memiliki Cloud Stepping Battle Boots. Tapi bukankah Su Chen memakai sepatu bot itu saat ini? Tiba-tiba, Li mengerti. Su Chen telah membeli sepasang Cloud Stepping Battle Boots. Namun, dia malah memberikannya ke Iron Cliff. Tepat ketika Li mengira kecepatannya tidak mencukupi,
yang menunggunya adalah serangan eksplosif yang tiba-tiba. Suara mendesing, serangan aura darah lainnya terbang keluar. Sepertinya Li akan terbelah dua ketika tiba-tiba dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sebutir manik-manik. Manik itu mulai bersinar dengan cahaya terang, langsung menghalangi serangan pedang yang penting ini. Namun, pada saat yang sama manik ini juga rusak. Li mengambil kesempatan untuk mundur, tetapi ekspresinya suram. Bajingan, Li dengan marah mengutuk, kamu benar-benar memaksaku ke kondisi seperti itu. Namun, bagaimana saya bisa dibunuh oleh seorang kultivator alam menggambar Ki dan orang ras tebing yang lebih rendah yang bahkan belum menjadi sarjana asal Ki? Charm AP Bloodline, buka untukku. Cahaya berwarna darah tiba-tiba meledak. Babak 82, melawan darah mendidih 4. Di sebelah timur ada sejenis kera yang dikenal sebagai kera pesona. Itu menikmati bermain lelucon dengan menggunakan ilusi. Setiap kali ilusi jatuh pada manusia, mereka tidak akan dapat melepaskan diri darinya. Ini adalah perilaku karakteristik dari Charm AP Kera Pesona. The Charm AP adalah binatang iblis yang ahli dalam ilusi. Itu bisa menciptakan ilusi skala besar, dan menyiksa lawan sampai mati dalam ilusi itu. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka adalah binatang yang lemah. Meski namanya agak feminin, tubuh fisiknya cukup tangguh dan sangat kuat. Itu memiliki keterampilan asal pertempuran jarak dekat yang kuat dan bisa melakukan pertempuran jarak jauh melalui teknik ilusinya. Itu pasti salah satu binatang iblis yang paling memicu sakit kepala. Karena itu, garis keturunan kera iblis adalah harta langka di antara umat manusia, dan banyak sarjana Ki asal mengejarnya dengan gila-gilaan. Tahun itu, kuil abadi menggunakan garis keturunan kera iblis untuk mendapatkan kesetiaan Li. Meski hanya garis keturunan campuran, kekuatan Li masih meningkat pesat karenanya. Teknik ilusinya dan kebangkitannya ke alam mendidih darah berhubungan langsung dengan garis darah kera pesonanya. Suatu kali, Li percaya bahwa selain mereka yang berlatar belakang bangsawan, tidak banyak ahli yang berhak memaksanya menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini dia bahkan terpaksa memanfaatkan garis keturunannya untuk berurusan dengan seorang junior belaka. Mati, kalian semua, Li berkata dengan kejam. Saat dia berbicara, tubuh Li yang awalnya kurus dan lemah sebenarnya langsung membengkak. Otot-otot besar mulai muncul, dan tubuhnya melonjak dengan kekuatan. Seluruh tubuh Li membengkak seperti dipompa penuh dengan udara. Di tangannya, tongkat yang terbuat dari origin energi mulai terbentuk. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Su Chen juga menjadi serius. Kultivator realem mendidih darah adalah kultivator realem mendidih darah bukan hanya karena kekuatan asal mereka sedikit lebih kuat daripada Ki Drawing atau tubuh fisik mereka lebih kuat. Sebaliknya, celah antara kedua alam ini memungkinkan seseorang untuk mengaktifkan kekuatan sejati garis keturunan. Mereka yang memiliki darah mendidih juga bisa memiliki garis keturunan yang mendidih. Kekuatan macam apa yang akan dilepaskan jika garis keturunan mulai mendidih? Itu bervariasi dari orang ke orang dan garis keturunan ke garis keturunan, tetapi terlepas dari jenis apa mereka, itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Adapun Li, yang jelas-jelas berada di jalur penyihir, benar-benar menunjukkan kecenderungan pertempuran jarak dekat saat merebus garis keturunannya. Ini menyebabkan Su Chen sangat terkejut. Meskipun Charm AP tidak lemah dalam pertarungan jarak dekat, ia pada dasarnya masih mengandalkan ilusi. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Li, yang memiliki garis keturunan campuran, tidak dapat benar-benar mewujudkan kekuatan Charm AP. Meski begitu, kekuatan yang diberikannya masih memberi Su Chen sedikit tekanan. Pada saat ini, Li mengayunkan tongkat origin energi dan berteriak, "Bocah bau, aku akan mencabik-cabikmu." Saat dia berbicara, dia membanting tongkat origin energi ke arah tengkorak Su Chen, meninggalkan bayangan tongkat. Tebing besi berteriak keras dan bergegas mendekat. Li tidak menghindarinya, langsung menaikkan penghalangnya dan dengan paksa mencegat pukulan itu. Aura darah menyebabkan penghalang runtuh dan terus menyerang tubuh Li. Namun, tubuhnya sekuat batu, dan lukanya dangkal. Meskipun penghalang telah menyerap sebagian besar kekuatan di balik pukulan itu, kemampuan pertahanan yang kuat dari ototnya masih mengejutkan. Pada saat yang sama, Li menyerang dengan tongkatnya 13 kali berturut-turut, semuanya mendarat di Melted Golden Armor. Saat pukulan menghantam, tebing besi diluncurkan dengan paksa ke udara. Selanjutnya, Li buru-buru mundur, sekaligus menghindari serangan Su Chen dan mengayunkan tongkatnya sekali lagi. Kali ini, ia benar-benar melewati rahang mirip sabit serangga pemakan logam, mendarat di rahang bawahnya dan membuatnya terbang juga. Serangkaian gerakan dilakukan dengan cepat dan gesit, dan semuanya memiliki kekuatan yang besar. Itu benar-benar menunjukkan kekuatan seorang ahli perebusan darah.
Meski begitu, ini bukanlah akhir. Detik berikutnya, Li melambaikan tangannya, dan sejumlah besar Ghost Rod sekali lagi muncul untuk menggigit Su Chen. Selanjutnya, teknik ilusi mendarat pada serangga pemakan logam. Lagi pula, itu adalah garis keturunan Charm AP. Setelah aktivasi, bahkan kekuatan jiwa yang terkuras dapat dipulihkan, memungkinkan Li untuk sekali lagi mengaktifkan teknik ilusinya. Selanjutnya, dia mengirim Poisonous Wolf Claw menuju tebing besi, membuatnya terbang sekali lagi. Tongkat Origin Energy di tangannya mulai menembak ke bawah ke tanah. Keluarlah untukku. Saat dia melolong, debu beterbangan ke udara, dan piringan bundar perak terbang ke udara. Jadi target sebenarnya Li adalah formasi mantra asal ini. Saat tongkat Origin Energy hendak membanting ke piringan perak itu tiba-tiba memancarkan cahaya. Dalam cahaya ini, sosok Li tiba-tiba berhenti. Dia sebenarnya sedikit melambat, dan bahkan kekuatannya menurun sebagai hasilnya. Su Chen memanfaatkan kesempatan itu dan mengeluarkan Flaming Hunter Blunderbuss, mengirimkan tembakan demi tembakan ke arah Li. Kulit yang tadinya kencang dan keras sebenarnya langsung ditembus oleh peluru yang dalam. Tubuh Li sudah seperti saringan, dan tiba-tiba lebih banyak lubang muncul. Meskipun Li telah menerapkan Pain Impairment pada dirinya sendiri, dia hanya bisa melolong kesakitan. Bloodline Suppression. Sampah. Su Chen dengan dingin tertawa. Karena Clarity Bat dapat menahan teknik ilusi, mengapa dia masih perlu mengatur formasi mantra asal? Secara alami, ini karena formasi mantra asal tidak hanya dapat bertahan melawan teknik ilusi tetapi juga dapat digunakan untuk hal-hal lain. Misalnya, itu bisa menangkal serangan seperti kutukan seperti wabah hitam kuning, atau bisa juga digunakan untuk melawan garis keturunan ilusi. Itu benar, karena dia telah membuat begitu banyak persiapan, Su Chen tidak mungkin melupakan berurusan dengan garis keturunan kerajimat Li. Disformasi mantra asal ini dirancang untuk menekan garis keturunan Charm AP. Sayangnya, disformasi mantra asal terutama menekan ilusi. Kekuatan yang diterima Li dari garis keturunan Charm AP sebagian besar berbasis fisik, sehingga potensi penuhnya tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Meski begitu, itu masih bisa menekannya sampai tingkat tertentu. Meski Li telah terluka, sikap biadabnya tidak berkurang. Sekali lagi, dia melolong, buka. Dia sekali lagi mengaktifkan teknik ilusi, dan 4 Li secara bersamaan muncul. Sementara 4 tongkat Origin Energy menyerang serangga pemakan logam, Iron Cliff, Su Chen, dan disformasi mantra asal. Su Chen tidak dapat membedakan mana yang asli. Kali ini, dia memastikan untuk menjual seluruh paket ke-4 Li sepenuhnya identik. Namun, Su Chen tidak perlu menentukan mana yang nyata. Dia mengaktifkan Cloud Stepping Boots dan Snaking Mist Steps. Dia menghindari Li yang menyerang dirinya sendiri dan pedang serigala surgawi yang menelan bulan menusuk ke arah Li yang menyerang disformasi mantra asal. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun kecuali melindungi disformasi mantra asal. Bang, ilusi itu menghilang. Itu palsu. Su Chen sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia salah menghitung bahwa serangan sebenarnya Li tidak akan benar-benar diarahkan ke disformasi mantra asal. Pada saat itu, Li yang menyerang serangga pemakan logam tiba-tiba berbalik, dan tongkat Origin Energy menyerang ke arah dada Su Chen. Ini adalah tubuh asli. Li tertawa keras, serangan ular ini diarahkan langsung ke bagian vital Su Chen, dan dia tidak memiliki cara untuk memblokirnya bahkan jika dia mengaktifkan penghalang Amethyst Battle Armor. Dengan bang yang menggelegar, Su Chen dipukul habis-habisan oleh ular, dia dikirim terbang. Meski begitu, dentang logam yang menggema meresahkan Li. Tidak peduli bagaimana dia mendengarkannya, sepertinya serangan itu tidak akan merugikan Su Chen. Su Chen membalik beberapa kali di udara sebelum mendarat di tanah, jejak darah muncul di sudut mulutnya. Meski begitu, itu adalah satu-satunya konsekuensi. Kamu baik-baik saja, Li terkejut. Su Chen memiringkan kepalanya. Aku sudah mengatakan bahwa aku sudah tahu bahwa kamu mengetahui kelemahan Amethyst Battle Armor. Dia berdiri. Pakaiannya telah robek di tempat dia dipukul oleh tongkat Origin Energy, memperlihatkan cermin perunggu kecil di dalamnya. Cermin pelindung hati, Li sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Bajingan ini benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Dia benar-benar memiliki cermin pelindung hati, Li hampir menjadi gila. Meski begitu, ini bukanlah segalanya yang telah disiapkan Su Chen. Pergelangan tangannya bergerak, dan belati terbang tiba-tiba muncul di tangan Su Chen. Belati terbang itu juga bersinar dengan Origin Energy. Belati terbang Origin Energy ini adalah semacam Origin Tool sekali pakai. Itu sangat kuat, tapi harganya cukup mahal. Satu belati berharga 500 batu asal.
Pergelangan tangan Su Chen menjentikkan lagi, dan jimat pengembunan udara muncul di tangannya, menyebabkan udara di sekitar Li membeku. Jimat ini akan menyebabkan semua orang di area yang terkena dampak mengalami reaksi tertunda. Selanjutnya, dia membuang belati terbang. Pada saat ini, garis keturunan Li telah ditekan, pertahanannya melemah, jubah pasirnya telah dihancurkan, dia telah menggunakan pelindungnya, dan sekarang bahkan kecepatannya telah dibatasi. Saat dihadapkan dengan belati terbang, sepertinya dia tidak punya jalan keluar. Saat itu, mata Li mulai berdarah, blokir untukku. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba menyerbu ke depan, langsung menghalangi belati terbang Origin Energy. Itu sebenarnya adalah serangga pemakan logam. Li sebenarnya telah dengan paksa mengendalikan gerakan serangga pemakan logam itu. Energi asal dalam belati melonjak saat meledak, bahkan menyebabkan serangga pemakan logam bercangkang tebal mengeluarkan rengekan kesakitan saat mundur, dengan marah menggelengkan kepalanya. "Sialan, aku kehilangan kendali," teriak Iron Cliff. Serangga pemakan logam tidak menyukai pertempuran sejak awal, dan ia hanya akan sangat enggan bertempur di bawah kendali Iron Cliff. Sekarang jiwanya telah direbut dengan paksa oleh Li, menyebabkannya dihantam oleh pisau terbang, akhirnya mulai menyerang, menolak untuk melanjutkan pertempuran. Tanpa terhalang oleh serangga pemakan logam, Li langsung melambaikan tangannya. Pertama, teknik ilusi jiwa lainnya mengakar tebing besi. Selanjutnya, dia habis-habisan untuk menghasilkan ilusi tentang dirinya sendiri, menyerbu ke arah Su Chen secara bersamaan. "Mati untukku." 4 ilusi menghantam Su Chen. Saat ini, Amethyst Battle Armor telah digunakan. Su Chen tidak tahu ilusi mana yang harus dihindari, jadi dia hanya bisa mengaktifkan langkah kabut berliku dan mundur dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan setumpuk jimat Origin Energy dari cincin penyimpanannya, melemparkannya ke arah Li. Li dengan marah melambaikan tongkat Origin Energy. Kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya dalam sekejap, sebenarnya memblokir sebagian besar serangan. Bang, tongkat Origin Energy mendarat di sebuah objek, membuat dering aneh. Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah semacam senjata rahasia, namun, setelah melihatnya lebih dekat, sebenarnya itu hanyalah sepotong biji yang mendarat di bawah kakinya. Babak 83, Harta Karun. Setelah pertempuran yang luar biasa dan sengit, Li telah meninggal. Begitu Li jatuh, Su Chen dan Iron Cliff pada dasarnya duduk pada saat yang sama. Luka Su Chen tidak ringan, dan tebing besi tidak dalam situasi yang jauh lebih baik. Meskipun dia tidak terluka, dia mengenakan baju besi yang sangat berat, dan dia menggunakan Black Streak Battle Blade yang menguras energi. Dia secara mental terkuras dari ilusi, dan hampir bunuh diri karena kelelahan. Su Chen menambal pendarahan di bagian tengah tubuhnya, tetapi tebing besi sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Seseorang harus mengakui bahwa kekuatan Li mengejutkan, dan itu cukup untuk menunjukkan kepada Su Chen perbedaan sebenarnya antara alam kultivasi. Jika bukan karena fakta bahwa persiapannya sangat menyeluruh, dan dia tidak takut mengeluarkan uang untuk membeli Clarity Bead, formasi mantra asal, belati terbang energi asal, cermin pelindung hati, sepatu bot melangkah awan, serta sejumlah besar jimat dan gulungan Origin Energy serta obat-obatan pemulihan, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran ini Li telah mati bukan karena kekuatan Su Chen melainkan karena kelicikan dan kekayaannya. Satu pihak memiliki pemahaman yang mendalam tentang lawannya, memiliki semua penanggulangan, mengetahui akar dan landasan lawannya, dan menggunakan uangnya untuk mengalahkan lawannya. Pihak lain membuat kesalahan demi kesalahan dalam penilaiannya, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Su Chen tidak buta, jadi, tidak aneh jika dia dipukuli oleh seseorang yang jauh lebih lemah darinya. Dari pertarungan ini, Su Chen menyadari betapa pentingnya rahasia. Dia memutuskan dia pasti tidak boleh dengan enteng mengekspos taktiknya sendiri. Semakin banyak kekuatannya terungkap, semakin besar kemungkinan lawan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Namun, masalah ini bisa diurus nanti. Saat ini, fokusnya adalah menyerap energi asal yang dilepaskan dari tubuh Li. Saat orang meninggal, masih ada Origin Energy yang bisa diserap. Sebelumnya, ketika orang lain hadir, Su Chen tidak bisa menyerapnya dari kematian. Sekarang hanya dia dan tebing besi, dia secara alami tidak perlu bersikap sopan. Su Chen menekan armor emas yang meleleh, menyebabkannya jatuh. Su Chen kemudian menarik tebing besi keluar dan mulai membantunya menyerap partikel Origin Energy. Saat mereka menyerap satu partikel Origin Energy demi satu, Su Chen dan Iron Cliff memulihkan sebagian kecil energi mereka.
Iron Cliff sepertinya belum sempat merenungkan pertempuran yang baru saja terjadi. Saat dia menyerap energi asal, dia berkata, "Kita membunuh seorang kultivator realem mendidih darah, Tuan. Kami benar-benar membunuh seseorang di alam mendidih darah lapisan tinggi." Itu benar, tapi tidak ada yang perlu dibanggakan. Su Chen memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menyerap, sampai partikel origin energi terakhir menghilang. Di mata Su Chen, ini benar-benar tidak bisa dibanggakan. Lagi pula, dia memiliki keuntungan dalam jumlah, dia telah bersiap untuk pertempuran, dan dia telah menghabiskan puluhan ribu batu asal untuk melakukannya. Selain itu, lawannya adalah seorang ilusion master yang tidak cocok untuk pertarungan langsung dan yang telah menghabiskan cukup banyak energi pada hari sebelumnya. Itu karena jalan guru baru saja dimulai. Akan ada suatu hari ketika kekuatan guru akan cukup untuk mengalahkan lawan yang satu lapisan lebih tinggi darimu, kata Iron Cliff sambil melepas sepatu botnya. Sepatu pertempuran melangkah awan akhirnya rusak setelah pertempuran ini. "Oh, Anda memiliki banyak kepercayaan pada saya," Su Chen tertawa. Tebing besi dengan paksa menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia pasti tidak berusaha menyanjung Su Chen. "Oke, aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Saya akan berjuang untuk mencapai hari di mana apa yang Anda katakan itu nyata." Su Chen berdiri, memegangi perutnya dengan erat. Setelah menggunakan obat pemulihan, lukanya telah pulih secara signifikan. Namun, racun Poisonous Wolf Claw agak mengganggu, dan butuh waktu untuk menghilangkannya sepenuhnya. Namun, pengaruhnya sudah berkurang. Untuk saat ini, kita harus melihat berapa banyak harta yang ada karena kita berjuang keras untuk itu. Jika Li Mingtang hanya menyisakan sedikit, maka itu tidak akan ada gunanya sama sekali, kata Su Chen. Untuk pertempuran ini, dia telah menghabiskan hampir 30.000 batu asal, meskipun dia masih memiliki sedikit sisa. Dia tidak mendapatkan banyak dari tubuh Li. Apapun yang berharga yang dia miliki telah rusak, dan apapun yang dapat dia gunakan telah digunakan. Yang tersisa hanyalah beberapa cincin biasa, beberapa emas murni dan pil obat serta beberapa sisa yang tidak berharga. Secara total, itu hanya bernilai sekitar beberapa ratus batu asal. Syukurlah, rampasan utama bukanlah yang ada di tubuh Li. Saat memasuki ruang rahasia kedua, Su Chen melihat sebuah peti besi besar. Su Chen masih meminta Iron Cliff mengenakan Melted Iron Armor untuk membukanya. Namun, kali ini peti itu tidak berisi kakum rahasia, hanya sejumlah besar emas, perak, dan batu mulia. Tidak banyak permata, beberapa di dalam peti itu sangat berharga dan langka, dan harganya juga lebih tinggi. Su Chen menghitung bahwa koper permata ini saja bernilai 50.000 tael emas murni. Jika menambahkan 20.000 dari ruang rahasia luar dan 30.000 dari bengkel nama emas, itu adalah 100.000 yang sempurna. Tapi apakah hanya ini yang tersisa di seluruh pasukan Gunung Bayangan, yang memiliki kultivator pembukaan yang... Su Chen masih tidak percaya, ini masih bukan kekayaan yang harus dimiliki Li Mingtang. Su Chen mencari seluruh tempat secara menyeluruh, akhirnya, dia menemukan sebuah cincin di bawah tumpukan tanah di sudut. Cincin itu gelap gulita dan sepertinya tidak menarik. Namun, begitu dia melihatnya, hati Su Chen mulai bergetar. Cincin asal ini adalah cincin asal seperti namanya. Ini adalah cincin spasial yang sebenarnya. Itu adalah cincin yang bisa menyimpan alat asal dan batu asal. Dengan itu, Su Chen dapat menyimpan semua alat asal dan batu asalnya di dalam ring alih-alih membawanya kemana-mana. Lebih penting lagi, ruang kosongnya juga lebih besar dari cincin penyimpanan normal, lebih dari cukup untuk memungkinkan Su Chen menyimpan lebih banyak secara signifikan. Dan di dalam cincin ini, masih ada sejumlah besar batu asal. Mereka semua adalah batu asal kelas menengah. Setiap batu asal kelas menengah bernilai 100 batu kelas rendah. Ada sekitar 1000 batu asal kelas menengah di sini, jadi totalnya bernilai 100.000 batu asal kelas rendah. Selain itu, sebenarnya ada beberapa ramuan obat yang jarang terlihat, 10 atau lebih kristal asal dan tulang binatang iblis. Tulang binatang iblis adalah tulang yang bervariasi tergantung pada binatang iblis yang diekstraksi darinya. Itu dilaporkan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, dan itu juga bisa digunakan untuk memperbaiki obat garis keturunan. Tulang aneh ini adalah harta karun kristal, dan mengeluarkan sedikit tekanan. Terbukti, itu pasti dari binatang iblis yang sangat kuat. Hanya tulang aneh ini saja yang bernilai 100.000 batu asal, kristal asal dan obat-obatan juga bernilai sekitar 100.000 batu asal. Dengan kata lain, cincin itu berisi total item senilai 300.000 batu asal. Cincin asal itu sendiri juga bernilai sekitar 20.000 batu asal. Saat menambahkan semua emas, perak, dan batu mulia di luar, semuanya bernilai total 400.000 batu asal.
Ini adalah kekayaan nyata Li Mingtang, pada saat ini, bahkan Su Chen pun harus tertawa. Dia sudah memiliki 250.000 batu asal sebagai yayasan, dan sekarang dia telah mendapatkan banyak uang lagi. Dia bisa dianggap telah berlari dari kemiskinan menuju kemakmuran sedang. Dengan kekayaan ini, jalur kultivasi Su Chen akan menjadi lebih mudah. Begitu dia mendapatkan harta ini, dia tidak tinggal lebih lama dan pergi bersama tebing besi. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengembalikan ruang rahasia ke keadaan semula, menghancurkan mayat Li juga. Dia menghancurkan mayat itu untuk menghilangkan jejak keberadaannya sendiri. Dia meninggalkan gunung dan tidak tinggal, langsung menuju kota Northwest di bawah naungan malam. Saat tiba di Northwest City, langit sudah mulai cerah. Su Chen membersihkan dirinya sebelum memanggil Zhou Hong dan berkata, "Pergi sekarang ke gerbang barat kota dan tunggu seseorang di sana." "Siapa?" Zhang Lagu. Mendengar nama ini, Zhou Hong jelas terkejut. Su Chen melanjutkan, "Ketika kamu melihatnya kembali, jangan biarkan dia memperhatikanmu. Segera kembali ke istana, dan aku akan membiarkan Ming Xiu menunggumu di depan pintu. Setelah Anda membawa informasi itu ke Ming Xiu, Anda dapat beristirahat. Ingat, selain Ming Xiu, jangan beritahu orang lain." Zhou Hong menerima perintah dan pergi. Su Chen kemudian memanggil Ming Xiu, memberinya satu set perintah sebelum menghela nafas lega. Dia telah berjuang selama 2 hari berturut-turut, meskipun sarjana Qi asal dapat menyerap energi asal di dekatnya untuk merawat diri mereka kembali sehat. Su Chen kelelahan. Setelah memberikan perintahnya, perhatiannya rileks, akumulasi kelelahan menyapu dirinya seperti gelombang, dan Su Chen tertidur lelap. Bab 84, Skema. Mungkin karena dia terlalu lelah, tidurnya sangat nyenyak. Su Chen mulai bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia telah berhasil memasuki Institut Naga Tersembunyi dan menjadi surga terpilih dari negeri Sang Panjang nomor 1. Dengan dukungan mata ajaibnya, kemajuannya sangat menakjubkan. Setelah itu, dia memperoleh garis keturunan origin Bis kuno, dan menerobos semua hambatan sebelum menjadi seorang ahli. Kemudian menikahi Gu Qingluo. Tepat ketika hidupnya paling bahagia, gelombang binatang itu tiba. Su Chen menyerbu ke dalam pertempuran dan mengalahkan Kaisar Binatang. Tetapi dengan sangat cepat dia bertemu dengan binatang raksasa yang bahkan lebih kuat dan menakutkan. Binatang raksasa itu seukuran gunung kecil. Setiap langkah yang diambil mengguncang bumi. Itu menyerbu ke arah pasukan manusia, dan dalam satu tarikan napas itu menghempaskan mereka semua seperti asap. Su Chen berusaha keras untuk melawannya, tetapi yang dia lihat hanyalah 2 tangan raksasa yang meraihnya dari cakrawala dan meraihnya. Su Chen tidak punya cara untuk melarikan diri dari mereka. Dia merasa tercekik saat dia terguncang hebat. Tuan muda, Ming Xiu mengguncang Su Chen. "Ah!" Su Chen langsung duduk dan mencengkeram tenggorokan Ming Xiu. "Tuan muda, lepaskan." Ming Xiu dengan susah payah meremas, matanya mulai berputar ke belakang kepalanya. "Ming Xiu," Su Chen buru-buru melepaskan tangannya. Ming Xiu memijat tenggorokannya sambil mundur. "Tuan muda, Anda menyuruh saya datang menjemput Anda hanya untuk mencekik saya sampai mati." Su Chen mendapatkan kembali kejelasan. "Maaf, aku bermimpi buruk." Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada Ming Xiu, "Dia sudah tiba?" Ming Xiu menganggukkan kepalanya. Zhou Hong melihatnya di gerbang kota. Dia tidak menunggang kuda, dia kembali dengan berjalan kaki. Dia tampak sangat menyedihkan, dan wajahnya memar. Sepertinya dia jatuh ke selokan kemarin malam, dan pakaiannya juga compang camping. Saat ini, dia masih terlatih-tatih kembali ke istana. Jadi perlu beberapa saat sebelum dia bisa kembali. "Kalau begitu tidak apa-apa, jam berapa sekarang?" "Sore-sore, waktu makan baru saja berlalu. Tetapi apakah Anda ingin makan sesuatu dulu?" "Tidak perlu." Su Chen diam-diam memuji Night Demon. Dia tidak menyangka gadis bodoh ini sebenarnya cukup bisa diandalkan. Memang, dia telah kembali pada sore hari, seperti yang diminta Su Chen. Su Chen bangun dari tempat tidur dan setelah membuat dirinya rapi, dia berkata, "Panggil Jianxin untukku dan kemudian tunggu aku di pintu masuk istana. Ketika Anda melihat Zhang Song, lakukan seperti yang saya katakan sebelumnya hari ini." "Ya Pak." Ming Xiu pergi. Sesaat kemudian, Jianxin tiba. "Perintah apa yang dimiliki Tuan Muda?" "Aku ingin pergi ke Virtuous Gift Residence. Ikutlah denganku." Jianxin langsung terpana. The Virtuous Gift Residence adalah kediaman Su Keji. Mengapa Su Chen pergi ke sana tanpa alasan? "Saya ingin berbicara dengan paman kedua," jawab Su Chen. "Apa yang harus dibicarakan di antara kalian berdua?" Jianxin mengkritik diam-diam, tetapi dia masih setuju secara lahiriah.
Kediaman Su Keji. Su Keji, seperti biasa, memegang toples batu datar musim semi favoritnya yang terbuat dari pasir merah dan pergi ke halaman belakang rumahnya, berbaring di kursi goyang besar dan memulai istirahat siangnya. Dia tidak lupa menyenandungkan beberapa baris syair harta karun Huang Qian. Seorang bawahan bergegas masuk dari luar. Tuan muda keempat meminta untuk bertemu denganmu. Oh, ada apa? Apa yang kamu katakan? Tuan muda keempat. Su Keji langsung duduk, menatap bawahannya dengan kaget. Iya, Tuan muda keempat Su Chen meminta untuk bertemu denganmu, ulang bawahan itu. Su Chen, mengapa dia datang untuk menemukan saya? Su Keji tidak tahu apa yang Su Chen coba lakukan selama beberapa waktu. Setelah tertegun beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia masuk. Sesaat kemudian, Su Chen dan Jianxin muncul di halaman Su Keji. Su Chen menggenggam tangannya ke arah Su Keji dan berkata, keponakan Su Chen menyapa paman kedua. Su Keji dengan dingin memperhatikan Su Chen. Katakan padaku, kenapa kamu ada di sini? Su Chen tertawa, bagaimana bisa paman kedua berbicara sedemikian rupa? Keponakan di sini khusus untuk mengunjungi paman kedua. Apakah saya memerlukan tujuan khusus? Khusus ke sini untuk mengunjungiku? Su Keji bergetar. Dia tidak bisa tidak melihat ke langit, untuk memastikan bahwa matahari tidak muncul dari sisi lain. Tatapannya pertama mendarat di Su Chen sebelum pindah ke Jianxin. Jianxin merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu apa yang merasuki Su Chen hari ini. Su Keji dengan dingin mendengus, kunjungi aku, apakah untuk melihat apakah aku mati atau tidak? Su Chen tertawa, mengapa paman kedua mengatakannya seperti itu? Bagaimanapun juga, kita berdua adalah anggota klan Su, sebagai anggota klan yang sama, kita harus saling memaafkan. Mengapa kita menjadi musuh begitu kita bertemu satu sama lain? Su Keji tertawa keras, saling memaafkan, ketika kamu mengalahkan Su Qian, apakah kamu tidak memikirkan apakah dia anggota klan atau bukan? Su Chen menghela nafas, ketika paman kedua memutar otak untuk mengubah metode pengujian, apakah Anda juga tidak menganggapku sebagai anggota klan? Bajingan, Su Keji langsung berdiri. Su Chen, apakah kamu datang ke sini hanya untuk memprovokasiku? Aku hanya ingin tahu apakah permusuhan kita bisa berubah menjadi persahabatan. Jadi kamu datang ke sini untuk memohon belas kasihan? Tidak, paman kedua, aku meminta perdamaian, bukan belas kasihan. Perdamaian? Kamu dan Aki sudah lama tidak memiliki kedamaian untuk dibicarakan. Mungkin memang begitu. Lagi pula, sebagai manusia aku masih tunduk pada takdir. Mata Su Keji menyipit. Aku mengerti. Kamu datang ke sini hari ini untuk sengaja membuat semua orang berpikir bahwa kamulah yang mencari kedamaian, dan akulah yang tidak setuju. Dengan cara itu orang lain akan berpikir bahwa aku menindasmu dan menciptakan konflik internal, bukan begitu? Su Chen dengan acuh tak acuh berkata, jika paman kedua ingin menafsirkannya terserah paman kedua. Jika paman kedua tidak senang, Anda dapat dengan paksa mengusir saya dari sini. Aku tidak akan jatuh ke perangkapmu. Su Keji mendengus. Aku akan membuat Qianer mematahkan kakimu di panggung pertempuran. Pada saat itu, tidak ada yang akan memiliki kata-kata lagi untuk diucapkan. Paman dan keponakan akhirnya merobohkan sisa-sisa kepura-puran yang tersisa, dan yang tersisa hanyalah kebencian dan kutukan yang pahit. Su Chen tidak marah, sebaliknya, dia terus bertukar pukulan verbal dengan Su Keji. Sepertinya dia ingin benar-benar melampiaskan keluhan beberapa hari terakhir. Saat mereka berdebat secara lisan, keributan keras mulai terdengar di luar. Su Keji dengan sewot berkata, apa yang terjadi di luar? Seorang bawahan datang untuk melapor, Guru, Mingsu dan Zhang Yuan mulai memperebutkan masalah kecil. Sepertinya budak itu mirip dengan pemiliknya. Mingsu ini cukup merepotkan, kata Su Keji dengan marah. Siapa yang benar dan siapa yang salah tidak mudah dikatakan. Apakah paman kedua ingin menilai situasi dengan saya? Oke, Su Keji keluar dari pavilion. Di luar, Mingxu dan pelayan yang dikenal sebagai Zhang Yuan terkunci dalam perkelahian. Su Keji keluar, dengan marah bertanya ada apa. Keduanya akhirnya melepaskan diri dari satu sama lain. Zhang Yuan berdiri, memasang ekspresi salah. Dia berkata bahwa dia tidak tahu kenapa, tapi Mingxu tiba-tiba menabraknya saat mereka sedang berjalan. Bahkan sebelum dia bisa marah, Mingxu telah mengutuknya. Dia tidak dapat menahan penghinaan dan mulai bertengkar dengannya. Mereka berbicara dan berdebat. Tetapi perhatian Su Chen tidak lagi hadir di sana. Dia melihat ke belakang semua orang. Seseorang memasuki kediaman dari luar. Zhang Song. Dia akhirnya kembali, setelah Su Chen mengatur segalanya. Saat melihat Zhang Song kembali,
Su Chen tiba-tiba berkata, Jianxin. Tuan muda, kurasa aku melupakan kipasku di halaman paman kedua. Pergi bantu aku menemukannya. Ya, Tuan muda. Jianxin berbalik dan memasuki halaman. Pastikan untuk mencari secara menyeluruh dan hati-hati, kata Su Chen. Kata-katanya memiliki makna yang dalam. Pada saat yang sama, Zhang Song akhirnya melakukan kontak dengan Su Keji. Saat melihat Zhang Song, yang dia harapkan dengan obatnya, Su Keji ternyata tidak tertarik lagi dengan masalah kecil ini. Dia menarik Zhang Song ke ruang samping dan berbicara dengannya secara pribadi sejenak sebelum menerima sebuah kotak dari Zhang Song. Setelah membukanya dan memastikan tidak ada yang salah dengan itu, dia menghela nafas lega, lalu meraih kotak itu dan kembali ke halaman rumahnya. Setelah melihat adegan ini, mulut Su Chen tersenyum ke atas sambil berkata, Mingshu, ayo pergi. Mingshu bergegas. Pelayan bernama Zhang Yuan tidak memiliki akal sehat. Setelah melihat bahwa orang yang menindasnya akan pergi, dia melompat dan berkata, Tuan muda keempat, masalah ini belum selesai. Su Chen mengepalkan tangan dan mengirimnya terbang. Sudah berakhir sekarang. Babak 85, Penjaga Mek. Di akhir setiap tahun, setiap klan dan rumah tangga akan menjadi sangat sibuk. Setiap rumah tangga harus mengucapkan selamat tinggal pada tahun yang lama dan menyambut musim semi yang baru. Bisnis perlu menyelesaikan semua hutang mereka. Mereka yang perlu diberi penghargaan, dan mereka yang perlu diberi bonus diberikan, pejabat publik perlu disesuaikan, mereka yang perlu dipromosikan, dan mereka yang perlu diturunkan. Setiap klan akan mempersiapkan kompetisi akhir tahun mereka sendiri, mengevaluasi dan memilih murid terbaik mereka. Mereka yang perlu dipuji akan dipuji, dan mereka yang perlu ditegur akan ditegur. Jauh sebelum Su Chen kembali dari pegunungan Scarlet, klan Su telah memulai persiapan untuk kompetisi akhir tahun. Ini adalah pertemuan murid generasi ketiga Su Clan, kesempatan untuk membandingkan seni bela diri dan keterampilan mereka, menampilkan keagungan mereka. Bukan hanya mahkota murid terkuat yang menarik perhatian orang, murid yang kuat akan memperebutkan mahkota, sementara yang lebih muda akan memperebutkan posisi mereka sendiri. Setiap kali akhir tahun semakin dekat, semua orang akan asyik berkultivasi, membuat persiapan terakhir mereka untuk pertempuran besar. Su Tong, cucu tercinta dari kakek tua Su Clan, meraih posisi ketiga dalam kompetisi terakhir. Mungkin karena dia telah dirangsang oleh Su Chen, belum lama ini dia juga menuju ke pegunungan Scarlet. Tentu saja, dia tidak pergi karena hukuman, dan dia juga membawa serta beberapa pengawal, sehingga keamanan perjalanannya meningkat pesat. Sementara jumlah pengalaman yang dia peroleh menjadi lebih sedikit. Ketika dia kembali dari pegunungan Scarlet, temperamen seluruh orangnya menjadi lebih kuat secara keseluruhan. Su Ling'er, cucu dari penatua keempat Su Meixi, berusia 14 tahun ini. Setahun yang lalu dia pergi ke klan ibunya dan kembali belum lama ini. Kekuatannya meningkat dari lapisan ke-7 body tempering ke lapisan ke-8. Targetnya bukan mendapatkan mahkota tahun ini, tapi tahun depan. Pada saat itu, Su Chen, Su Qian dan yang lainnya akan berusia lebih dari 16 tahun dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Pada saat itu, gelar anggota generasi ketiga Su Clan terkuat mungkin akan menjadi milik Su Ling'er. Selain itu, Su Yue, Su Xing, dan murid-murid Su Clan lainnya semuanya menggunakan metode mereka sendiri untuk memperjuangkan pengakuan. Tentu saja, dua orang yang paling diperhatikan adalah Su Chen dan Su Qian. Su Chen tidak perlu mengatakan apapun. Sejak kembali dari pegunungan Scarlet 2 kali, dia bersinar seperti matahari di tengah hari di antara individu generasi ketiga klan Su. Sekarang tidak ada yang berani mempermalukannya karena dia buta. Adapun Su Qian, dia telah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana Su Qian pergi. Namun, berdasarkan ekspresi Su Keji, semua orang dapat mengatakan bahwa dia sangat yakin dengan hasil kompetisi akhir tahun ini. Pada hari ke-12 Su Chen kembali dari Shadow Mountain. Kompetisi akhir tahun sekarang tinggal 3 hari lagi. Hari ini, seperti biasa, Su Chen berkultivasi di gunung belakang. Tidak seperti orang lain, Su Chen hanya mengembangkan keterampilan asalnya. Tang Zhen telah menerjemahkan 2 skrip arcana kuno lainnya. Itu adalah teknik bola api besar dan teknik yang disebut Max Guardian. Di zaman kuno, karena sejarah mempelajari dan menggunakan energi asal ras arcana baru saja dimulai, ada praktik umum menggunakan nama sendiri untuk memberi nama keterampilan asal. Misalnya, gaya penghalang pertahanan yang serupa akan memiliki nama dan bentuk serta ukuran yang berbeda selama mereka memiliki pola energi asal yang berbeda. Ini benar-benar berbeda dari zaman sekarang,
penghalang pertahanan saat ini telah menjadi semakin halus selama puluhan ribu tahun. Saat pertumbuhan berlebih dari teknik dipangkas, yang tersisa sebagian besar adalah keterampilan asal yang paling hemat biaya. Meskipun metode ini meningkatkan kepraktisan sebagian besar keterampilan asal, itu juga mengurangi variasi keterampilan asal, keterampilan menjadi lebih homogen, dan kekhasan individu mulai berkurang. Sederhananya, prosedur standar telah diterapkan. Sebagai perbandingan, penghalang sihir pertahanan yang dibuat oleh teknik Arcana kuno dapat memiliki berbagai kekurangan dan kekurangan, namun karena itu mereka juga memiliki karakteristik uniknya sendiri. Misalnya, keterampilan asal saat ini terutama ditujukan untuk menggunakan energi asal dalam jumlah terkecil dan mengaktifkan keterampilan asal penghalang dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk melestarikan sebagian besar penggunaan energi asal, ketika penghalang ini dihancurkan, mereka seringkali melepaskan serangan yang kuat dan melonjak. Penghalang ajaib Li telah melakukan hal itu. Namun, Max Guardian mengikuti alur pemikiran yang sama sekali berbeda. Penemu penghalang ajaib ini tidak pernah mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan energi asal secara paling efektif dan efisien. Di matanya, satu-satunya alasan adanya penghalang sihir adalah untuk bertahan. Jadi bagaimana seseorang bisa mencapai puncak kemampuan bertahan? Penemu penghalang menggunakan pemikiran unik untuk mengatasi masalah ini. Superimposisi tak terbatas. Sejujurnya, kemampuan bertahan penghalang Mac cukup rata-rata. Namun, penghalang tersebut memiliki karakteristik yang unik, dapat dilapisi berkali-kali tanpa batas. Selama seseorang menginginkannya, seseorang dapat terus melapisi penghalang demi penghalang. Namun, setiap kali lapisan penghalang ekstra ditambahkan, jumlah energi asal yang dikonsumsi akan meningkat secara tambahan. Misalnya, jika satu penjaga Mac membutuhkan 2 bintang putih dari energi asal, penjaga Mac kedua membutuhkan 4, yang ketiga membutuhkan 6, dan seterusnya. Ini juga alasan mengapa Ulrich tidak menggunakan teknik ini sejak awal, tingkat konsumsinya terlalu besar. Namun, meskipun cukup lemah, tidak dapat disangkal bahwa dalam keadaan khusus penghalang ini akan memiliki kegunaan yang dapat melebihi lapisan kultivasinya sendiri. Sampai saat ini, Su Chen belum menemukan skill asal pertahanannya sendiri, jadi dia tidak pilih-pilih. Setelah mempelajari skill asal ini, kemampuan bertahannya telah meningkat pesat. Bola api besar itu sangat mewakili serangan tradisional origin skill. Itu adalah keterampilan standar yang sangat umum, hadir dari teknik Arcana kuno hingga keterampilan asal saat ini. Tidak banyak lagi yang bisa dibicarakan. Su Chen sebenarnya menginginkan peluru energi asal. Skill asal yang kuat ini dapat membuat satu atau beberapa peluru. Namun, polanya terlalu rumit, dan Tang Zhen belum bisa menerjemahkannya sampai sekarang. Menerjemahkan tulisan-tulisan kultivasi membutuhkan kehati-hatian yang luar biasa. Lagi pula, jika satu kesalahan dilakukan, itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa saat berkultivasi. Faktanya, yang paling diinginkan Su Chen adalah pengganti bentuk bayangan, yang merupakan keterampilan asal terbaik untuk meningkatkan kelangsungan hidup seseorang. Itu sangat berguna untuk melarikan diri dan dapat diterapkan bahkan di alam pembukaan yang, sayangnya, skill asal ini bahkan lebih rumit dibandingkan dengan peluru energi asal, jadi dia tidak bisa mengharapkannya dalam waktu dekat. 10 hari kultivasi dengan membabi buta, penggunaan origin stone yang gila-gilaan memungkinkan pemahaman Su Chen tentang 2 keterampilan asal ini meningkat pesat. Su Chen sudah memahami 5 keterampilan asal yang berbeda, menambahkan 2 ini berarti Su Chen sekarang menguasai 7, untuk pemula Key Drawing Realm Origin Key Scholar, ini sudah cukup banyak. Kebanyakan sarjana asal Key tidak akan belajar begitu banyak keterampilan asal. Pada kenyataannya, kebanyakan orang hanya perlu mempelajari 1 atau 2. Bagaimanapun, ini semua adalah keterampilan asal tingkat rendah yang akan ditinggalkan di masa depan. Tidak peduli berapa banyak yang dia pelajari sekarang, itu tidak akan berguna saat dia berkembang. Ketika mempertimbangkan fakta bahwa mengolah keterampilan asal tidak meningkatkan basis kultivasi seseorang, sangat sedikit orang yang mau membuang begitu banyak waktu untuk aspek ini. Namun, bagi Su Chen, yang bisa melihat motif energi asal, meningkatkan kecakapan pertempurannya setara dengan meningkatkan tingkat kultivasinya karena ia dapat membunuh binatang buas dengan lebih efektif. Jadi, dia tidak berbagi kekhawatiran yang sama dengan yang dimiliki orang lain. Saat menambahkan 2 tangkapan besar yang baru-baru ini dia dapatkan, dia tidak punya tempat lain untuk mengeluarkan batu asalnya. Karena itu, dia hanya takut memiliki keterampilan asal terlalu sedikit, tidak memiliki terlalu banyak. 12 hari kultivasi telah memungkinkan kekuatan Su Chen sekali lagi meningkat secara signifikan. Saat dia sedang berkultivasi, Mingshu tiba-tiba berlari. Tuan muda, Tuan muda. Apa masalahnya?
Su Chen dengan santai menambahkan penghalang ketiga dari Meng's Guardian untuk dirinya sendiri. Dalam situasi di mana dia tidak diserang, penghalang hanya akan hilang secara otomatis setelah waktu yang lama. Su Chen tidak repot menunggu, langsung memanfaatkan karakteristik superimposisi tak terbatas Meng's Guardian untuk melatih kendalinya. Meskipun ini akan sangat meningkatkan tingkat konsumsi energi asalnya, bukankah dia memiliki banyak batu asal? Dengan uang, seseorang bisa menjadi lebih sembrono. Su Qian telah kembali, jawab Mingshu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a